Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ketuhanan TV yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ngobrol santai. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Basnas Provinsi DIY dan kiprah-kiprahnya termasuk prestasi-prestasinya. Pada kesempatan ini sudah hadir Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Anda Hajah Pujiastuti MSI. Selamat siang, Bu Puji. Selamat siang, Sehat, Pak Lutfi. ya? Alhamdulillah. Sudah ada juga Wakil Ketua Basnas DIY, Bapak Dr. Jazilul Sakho. Selamat siang, Pak Sakho. Selamat siang. Ya, ini Pak Sakho ini Wakil Ketua yang membidangi pentasarufan atau pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lain. Baik, para pemirsa Ketuhanan TV, beberapa waktu lalu kita menyaksikan di KR itu ada iklan yang cukup lumayan, setengah halaman. Di situ ditampilkan bahwa Basnas DIY mendapatkan award 7. Nah, 7 cukup banyak ini ya. Mungkin Bu Pujiastuti bisa menjelaskan bagaimana apa itu Basnas Award dan bagaimana memperolehnya, kenapa DIY dapat award ini, apakah tahun-tahun sebelumnya juga dapat dan sebagainya. Menurut langsung saja. Pak Lutfi dan pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah memang pada tahun 2025 ini kami Basnas DIY sangat-sangat bersyukur gitu ya. Tidak menyangka, kaget bahwa kami itu mendapat 7 penghargaan tadi dalam rangka Basnas Award nasional di Jakarta kemarin. Jadi award ini diberikan kepada seluruh Basnas se-Indonesia. Jadi kalau kabupaten kotanya itu ada 540-an, kalau provinsinya sekitar 34-an, jadi ya sekitar itulah. Di samping juga kepada kepala-kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota dan juga masyarakat sekitar. Yang terpilih itu ya, artinya Yang tidak terpilih. semua provinsi, tidak semua kabupaten kota. Betul. Dan mungkin kategorinya beda-beda. Oh, beda-beda. Dan mungkin jumlahnya juga beda-beda. Ya. Nah, alhamdulillah kami ini Basnas DIY biasanya kami dapat, tapi ya satu gitu ya. Makanya luar biasa. Jadi memang penilaian ini juga kami tidak tahu persis gitu ya. Jadi mereka itu dari pusat itu menilainya juga tidak seketika itu mau dinilai, datang kemudian wawancara dan sebagainya, kelihatan tidak. Jadi mereka menggunakan data tahun yang ada ini, mereka secara diam-diam menilai apa saja yang telah dilakukan oleh kami gitu ya. Dan alhamdulillah ini artinya kami mendapat penghargaan bahwa kerja keras kami ini tidak hanya kerja keras kalau saya sampaikan ke teman-teman, tapi juga kerja cerdas. Kalau kerja keras itu rampung sudah selesai itu ya, tapi kerja cerdas itu selain selesai tetapi juga mempunyai kualitas yang lumayan, yang bagus gitu. Ini terbukti kita mendapatkan penghargaan itu. Ya meskipun kabupaten kota juga ada yang mendapatkan, tapi memang tidak sebanyak kami. Di Indonesia pun ini rotok pamer itu Pak Lutfi, bahwa kami itu mendapatkan bahasa yang terbanyak mendapat penghargaan. Jadi alhamdulillah betul gitu, kita syukuri betul dan terima kasih kepada semua pihak, baik itu rekan-rekan kami di kantor maupun para muzaki, munfik dan bahkan mustahik, kami terima kasih karena tidak ada mereka-mereka semua ini tidak akan ada. Ya, jadi ini tidak pamer, tidak umum, tapi bahasanya Pak Sakho itu tahatus binikmah gitu ya. Jadi menceritakan nikmat yang sudah dianugerahkan. Betul, iya, gitu kan. betul. Karena kan saya yakin dalam bekerja tidak pernah berpamrih atau bertujuan untuk mendapat award. Artinya mungkin ini bonus gitu ya. Gitu ini kan. bonusnya waktu itu. Bonusnya gitu kan. Apalagi penilaiannya tidak ada rentang waktu tertentu yang kalau ada rentang tertentu kan perlu dipersiapkan. Gitu. Ini nggak ada persiapan untuk menghadapi lomba misalnya gitu kan.
Jadi memang dilihat betul kondisi yang ada di kami, baik itu melewati keseharian maupun kan kita sudah digitalisasi ya. Dari beberapa yang masuk ke itu Simba dan sebagainya, itu yang mereka nilai. Ya. Selain Basnas DIY, waktu itu Dekan juga muncul, Pak Gubernur Sri Sultan juga mendapat juga dua ya. Ya, ini. Jadi total 9. Kami Basnas DIY 7, Pak Gubernur 2. Jadi Pak Gubernur itu yang berkaitan dengan pendukung digitalisasi. Jadi kata kami juga mendapatkan 2 penghargaan berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian juga di Basnas Kota juga ada. Ini artinya beliau itu kan sangat sangat mendukung, support untuk itu. Di samping juga sebagai penggerak zakat di DIY. Ya, jadi gerakan zakat di DIY ini betul-betul didukung sepenuhnya oleh Pemda DIY. Betul. Gitu ya. Pak Gubernur Tanpa itu semua ya sulit ya, kita semua. Tidak hanya Basnas, tapi semua lembaga-lembaga yang lain juga akan sulit kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Iya. Ya, ada support. Terkait dengan award ini juga terkait juga dengan penanganan kemiskinan, stunting dan sebagainya. Mungkin ini stunting ini dapat loh ini Pak Wakadua ini. Bisa biar Pak Sako yang cerita itu. Ya, Pak Lutfi ya, alhamdulillah juga salah satu penghargaan itu kita menerima Basnas provinsi yang menerima penghargaan untuk penanganan stunting yang terbaik. Nah, ini sebenarnya bukan kerja setahun 2 tahun ya. Karena di Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan kami semua punya program namanya Kampung Berkah ya. Nah, di antara Kampung Berkah ini adalah salah satunya memang dari awal kita concern itu untuk penanganan stunting gitu. Jadi ini bantuannya ini diberikan sebenarnya tiap bulan, tapi kita berikan setiap 3 bulan sekali untuk per bulan itu, terus tapi waktu pemberiannya 3 bulan sekali. Itu terutama pada ini makanan tambahan untuk anak-anak dan juga ibu yang anaknya mengalami stunting itu. Dan alhamdulillah ini hasilnya agak signifikan karena ini di Kampung Berkah, yaitu kampung yang itu kantong kemiskinan, di mana ada titik-titik kantong kemiskinan ekstrim. Dan ini sudah program kita ini sudah 4 tahun ya. Dan alhamdulillah ibarat periode kepemimpinan kami yang pimpinan yang ini dalam waktu 4 tahun alhamdulillah membuahkan hasil dan diakui secara nasional bahwa penanganan stunting yang dilakukan oleh Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta ini diapresiasi. Jadi tidak hanya pada tingkat lokal tapi juga nasional, ini pengakuan dari nasional bahwa apa yang dilakukan oleh Basnas DIY terkait dengan upaya penurunan stunting ini diakui secara nasional dan berjalan dengan baik, karena stunting kan juga termasuk program pemerintah yang harus prioritas Pak. Program prioritas itu termasuk juga program di bidang kemiskinan. Nah, mungkin untuk kita bicara jauh dengan kemiskinan. Mungkin tambahan sedikit Pak. Jadi waktu itu kan tadi disampaikan oleh Pak Sahok itu memang di kantong-kantong kemiskinan. Kemudian setelah di assessment, kita assessment lagi, itu ternyata hampir semuanya kondisi stunting itu perlu mendapatkan perhatian itu ya Gus ya. Sehingga itu bagian yang prioritas. Kemudian juga kami tidak hanya berhenti sampai situ, tapi juga memberikan bantuan yang berkaitan dengan air bersih, kemudian berkaitan dengan jamban sehat, yang kemudian berkaitan dengan rumah layak huni Basnas. Karena tadi kan disampaikan PMT ya, Badan Market Tambahan itu tetapi stunting itu, kenapa stunting itu salah satu sebabnya itu adalah lingkungan yang tidak sehat, air yang tidak sehat, sehingga itu yang kami tidak hanya makanan tetapi juga lingkungan ini dan sebagainya, memang penanganannya lebih komprehensif. Jadi mungkin sebelum kita bicara jauh tentang stunting dan juga kemiskinan di DIY dan juga bagaimana upaya mengatasi
Kita ikuti dulu video yang akan ditayangkan berikut ini. Basnas Award 2025 menguatkan Basnas, mendukung Astasita. Alhamdulillah, Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menorehkan sejarah baru, meraih 7 penghargaan sekaligus pada ajang Basnas Award 2025. Dalam ajang bergengsi tersebut, Basnas DIY berhasil menyabet penghargaan dalam 7 kategori, yaitu: pertama, Basnas Provinsi Penanganan Stunting Terbaik. Kedua, Koordinator Influencer Kantor Digital Terbaik Wilayah Barat. Ketiga, Basnas Provinsi Kantor Digital Terbaik. Keempat, Pengguna SIM-Belite Terbaik Wilayah Barat. Kelima, Koordinator Influencer SIMB Terbaik Wilayah Barat. Keenam, Basnas Provinsi kategori C Perencanaan Terbaik. Ketujuh, Basnas Provinsi Pelaporan Terbaik. Pada kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diwakili oleh Dr. Sukamto SHMH menerima 2 penghargaan khusus dari Basnas Republik Indonesia, yaitu: pertama, Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Kedua, Kepala Daerah Pendukung Digitalisasi Zakat. Dengan demikian, total penghargaan yang berhasil diraih DIY dalam ajang Basnas Award 2025 berjumlah 9 penghargaan, sekaligus meneguhkan posisi Basnas DIY sebagai salah satu daerah teladan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Penghargaan ini tidak membuat Basnas DIY berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, memperluas pemanfaatan digitalisasi zakat, serta menghadirkan program-program pemberdayaan yang lebih berdampak. Melalui capaian ini, Basnas DIY berharap dapat terus menjadi role model pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan inovatif di tingkat nasional. Basnas DIY istimewa. Baik, jumpa lagi, kita teruskan lagi dialog yang cukup santai, cukup menarik ini kaitannya dengan kemiskinan. Jadi di DIY itu kan angka kemiskinannya sekarang 10,23% gitu ya. Menurun dibanding tahun sebelumnya yang 11-an. Tadi masih 2 digit, Pak. Masih 2 digit, dan ini kita Basnas sebagai bagian dari pemerintahan DIY, karena bahasa kan lembaga pemerintah non struktural itu kan juga bersama dengan Pemda DIY untuk menurunkan, syukur menghilangkan gitu kan ya. Mungkin bagaimana untuk upaya ini, bagaimana menentukan titik-titik tempat orang-orang miskin ini, mungkin Bu Syahtuti bisa jelaskan. Yeah. Ternyata cari tempat orang miskin banyak gitu ya. Jadi gini, kami punya 5 program besar, Pak. Jadi ada program besar ini yang bisa digunakan untuk itu semua. Jadi yang pertama ada namanya program DIY Cerdas. Ini berkaitan dengan pendidikan. Kemudian program DIY Sehat berkaitan dengan kesehatan. Kemudian program DIY Peduli ini berkaitan dengan masalah-masalah yang darurat, kebencanaan maupun hal-hal yang memang harus kita bantu. Kemudian ada program DIY Peduli tadi sudah. Kemudian takwa berkaitan dengan penguatan akidah rekan-rekan saudara kita umat muslim. Dan terakhir ini adalah program DIY Sejahtera. Nah, memang ini kalau yang sejahtera ini kita memberikan bantuan tetapi dalam bentuk untuk produktif. Jadi di Basnas itu ada 2 metode. Jadi yang satu itu berupa bantuan karitatif, atau kita bantu, memang misalnya orang nggak bisa makan ya kita bantu makan. Kemudian di kebencanaan butuh logistik, kita beri logistik. Nah, tetapi kalau yang di DIY Sejahtera ini memang bagaimana kita orang-orang yang tadi memang kurang mampu gitu ya, tidak mampu, sesuai dengan asnaf di kami juga ada fakir, miskin gitu kan. Nah, itu kita bantu bagaimana mereka itu insya Allah bisa keluar dari kemiskinannya.
Sehingga kalau sekarang mereka itu mendapat, suatu ketika dia insya Allah akan memberi kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah ini yang DIY Sejahtera. Nah sehingga kalau kita bicara masalah kemiskinan ini memang sangat-sangat dekat sekali dengan Basnas, karena memang 8 asnaf ini ada 2 yang kaitan dengan miskin, itu fakir dan miskin, sehingga tidak salah kalau kami itu ikut di sana. Nah, selain membantu yang lain di luar yang tadi Kampung Berkah disampaikan oleh Gus Ahok itu, bahwa kami kan kantong kemiskinan ini ada beberapa banyak titik. Kemudian kami masuk di Kampung Berkah itu di titik-titik kantong kemiskinan, sehingga pasti ada orang miskin di sana. Titik-titiknya itu sesuai data dari Pemda. Ya, kami ambil dari Sebermas dan Bapeda itu. Jadi kami ambil dari data pemerintah, kemudian kami lihat, kami asesmen ulang seperti tadi. Ternyata stunting banyak. Kemudian apa yang perlu lagi? Karena di kantong-kantong kemiskinan ini kan memang butuh banyak. Kemudian yang masuk ke sana juga tidak sedikit. Sehingga kami masuk itu yang bisa kami lakukan dengan kondisi kami Basnas DIY, dengan aturan-aturan yang ada di kami, itu kami sesuaikan dengan apa yang bisa kami bantu di sana. Nah, salah satunya misalnya pendidikan. Jadi 5 program ini sebetulnya bisa masuk semua ya Gus ya. Komplit dari berbagai sisi bisa gitu, tergantung kebutuhan di sana gitu. Ya mungkin Gus Ahok silahkan, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Mungkin Kampung Berkah ini sudah berapa lama gitu kan, kemudian terus sudah berapa titik tadi kan sudah dijelaskan di banyak titik gitu kan, dan mungkin ada perkembangan. Jadi ini sudah 4 tahun ya Pak Lucy, 4 tahun berjalan, tahun keempat ini. Dan kita sampai sekarang sebenarnya total ada 17 titik. 17 titik udah 17 banyak titik. Ini udah 17 titik, dan sebenarnya kita ini setiap satu titik itu pendampingannya sampai 3 tahun. 3 tahun. Nah, sebenarnya memang dari 17 titik ini sudah selesai, yang 3 tahun pendampingan ada 4 ya, yang udah 4, jadi sekarang sebenarnya tinggal 13, tapi pada faktanya sebenarnya ini tidak kita tinggalkan, karena ternyata di titik-titik yang sudah 4 tahun itu, yang 4 ini yang sudah 4 tahun ini, masih ada program kita yang di situ, yaitu lansia seumur hidup. Nah, ini program sama lansia seumur hidup sama sekolah beasiswa untuk DIY cerdas ini. Jadi karena memang kita di titik-titik itu ada di samping itu ya bantuan stunting tadi juga ada lansia seumur hidup itu, sehingga dan jumlahnya signifikan. Jadi antara 10-an gitu ya per titik itu dan itu terus itu kita bahkan lebih loh Gus. Bahkan lebih itu kalau lansia ini kan kita seperti yang dikatakan Bu Ketua tadi, Bu Puji selamanya tadi, gitu kan. Ini memang bantuan yang karitatif. Jadi kalau makanya ini memang separuh dari sekitar 50% dari pendistribusian di Basnas DIY ini, memang hampir 50% ini separuh ya, 50-50 karitatif dan juga untuk produktif, untuk pendayagunaan. Nah ini yang lansia ini memang yang untuk karitatif itu, nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Jadi harus ditungguin, gitu. Itu jimat kata orang. Bahkan kalau sudah misalnya sudah berkurang itu ya karena satu dan lain hal itu. Ya ada lagi ya Gus ya, nama baru. Ada lagi. Karena memang selalu salah satu syaratnya itu adalah selain memang lansia yang sudah tidak bisa apa-apa ya, artinya sudah memang keluarganya nggak mampu, dirinya juga tidak mampu, kemudian kesehatannya juga sudah begitu. Nah, dan satu lagi yang belum mendapatkan bantuan dari manapun. Termasuk kan? Kalau sudah dibantu yang lain kami coret tidak double itu. Jadi sehingga lumayan sekitar 500 loh Gus totalnya loh Gus. Cukup banyak. Terus kemudian kan selain orang miskin itu di kantong-kantong kemiskinan yang sudah terjamah di Kampung Berkah tadi kan, orang miskin juga bisa di mana saja gitu kan. Mungkin di sekitar setiap lingkungan juga ada, mungkin untuk menyasar mereka bagaimana gitu. Sebenarnya kita ada program-program ya. Sebenarnya
karena dana zakat ini memang diantaranya adalah untuk fakir dan miskin. Jadi memang kita tidak hanya di titik-titik itu saja. Karena memang biasanya kalau kita di bulan Ramadan terutama, ini kan memang agak masif ya. Dan memang orang yang berzakat atau muzaki pun juga itu dari sisi jumlah itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan juga memang ketika pas waktu Ramadan itu juga banyak sekali, makanya dulu kita pernah umpamanya di Malioboro kita memberikan logistik, bantuan logistik, terus habis itu tukang-tukang usaha itu ya, kita jaga usaha gitu. Terus juga buruh-buruh yang itu yang dulu ya, di stasiun itu kita juga memberikan itu. Jadi memang di samping titik-titik itu di Kampung Berkah tadi kita juga memberikan bantuan-bantuan itu untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan sebenarnya bisa juga sebenarnya mungkin ada tetangga atau saudara atau apa yang kira-kira memang ini masuk dalam kategori fakir atau miskin, itu bisa juga diajukan ke Basnas DIY ya. Jadi untuk istilahnya memang sebagai bentuk bahwa Basnas DIY ini memang lembaga yang mengelola dana-dana umat yang bersifat untuk umat juga, dari umat untuk umat juga, saudaranya. Jadi gini aja, mungkin salah satu lagi itu juga bisa dengan proposal Pak Lutfi. Jadi masyarakat umum yang barangkali kita tidak tahu, kemudian tadi sudah sampaikan, silahkan kirim ke kami, pasti kalau ada duitnya dan sesuai dengan ini karena duitnya di Basnas itu kan nunggu dari saudara-saudara yang donatur, muzaki, munfik. Jadi monggo silahkan berzakat, berinfak ke kami, ini akan kami salurkan gitu ya. Jadi itu nanti pasti akan kita respon, entah bagaimana nanti, tetapi yang jelas sama Gus Tahok dan timnya ini itu akan di assessment Pak, akan dilihat benar nggak ini yang mengajukan proposal ke Basnas DIY, apakah memang memenuhi syarat seperti yang kami punya atau gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya ini orang kaki 5 ya Gus, ternyata yang kaki 5 itu juga ada yang kaki 10 harusnya atau sebetulnya yang berkaki tapi sudah bisa terbang begitu kan ya. Jadi kalau yang memang betul-betul bisa kita bantu dan ada duitnya, ini yang paling menghabiskan uang ini ya tadi Gosal ini. Jadi kalau ini jadi proposal di tempat Gosal itu satu itu tapi juga sebenarnya kan tidak program untuk pengentasan kemiskinan ini juga kan tidak hanya yang Karitatu tadi, betul, yang usaha juga karena kita juga pernah ngasih pedagang-pedagang kaki 5 yang di pasar-pasar tradisional itu untuk kita kasih bantuan modal. Betul. Nah sehingga alhamdulillah ini sedikit banyak membantu ya untuk bantuan modal untuk usaha, entah untuk tambahan modal atau untuk membeli alat-alat, barang-barang yang mendukung usaha mereka gitu. Jadi sebenarnya memang dari 5 bidang tadi yang dikatakan oleh 5 program 5 program utama tadi sebenarnya bisa masuk semua Pak Lutfi. Jadi itu kita bisa memasuki semua. Nah ini sekarang Basnas DIY ini di bidangnya Gosal itu punya program baru ini, tahun ini baru mulai, itu yang Basnas Microfinance Masjid. Mungkin bisa jelaskan bagaimana ini. Jadi monggo nanti Gus disampaikan ini. Kalau tadi di pasar-pasar tradisional, kalau ini bagaimana di sekitar masjid itu bisa sejahtera saudara-saudara kita di sana. Jadi butuh modal sedikit, tapi itu harus untuk produktif. Jadi janjinya itu harus usaha dan tidak boleh pakai bunga. Tapi ini kami memang lewatnya masjid. Jadi kesiapan takmir masjid di sana siap nggak dengan itu semua? Monggo Gus. Jadi Basnas Microfinance Masjid ini adalah bantuan dana bagi jamaah masjid di sekitar masjid, ada satu masjid tertentu, terus jamaahnya yang sekitar masjid ini kan siapa yang punya usaha.
kecil-kecil, tapi juga dia sekaligus berjamaah di masjid, aktif berjamaah di masjid. Terus habis itu ini Basnas akan melalui takmir masjid atau UPZ di masjid itu memberikan bantuan untuk bantuan modal. Jadi bantuan modal ini nanti dikasihkan kepada para jamaah ini yang tentunya memenuhi syarat, memenuhi syarat, ketentuan dan syarat berlaku pokoknya kalau itu ya. Jadi tidak semua kan jamaah masjid macam-macam Pak Lutfi. Jadi kalau Pak Lutfi yang minta nggak boleh. jadi itu memakmurkan seperti itu supaya memakmurkan masjid. Nah terus nanti memang ini tidak ada bunga. Jadi tidak ada bunga, tanpa bunga. Jadi umpamanya bantuannya 2 juta. 2 juta ini yang mengembalikan 2 juta juga dalam jangka 1 tahun. Ke pengurus gitu kan. Ke pengurus masjid. Ke pengurus nanti terus habis itu. Nah, diharapkan meskipun tidak ada bunga, diharapkan dari modal ini 2 juta atau 3 juta ini terus umpamanya mengembangkan usaha tambah kecil-kecilan terus dapat hasil. Ya infak-infak lah. Maksudnya belajar berinfak ke kotak masjid gitu. Nah ini pun juga dia ini dapat tapi juga bisa infak gitu. Jadi infak jadi bukan bayar bunga gitu. Jadi bisa relani kalau itu. Nah ini nanti kalau selama 1 tahun bisa berkembang dikembalikan lagi umpamanya modalnya ini 2 juta atau 3 ini nanti insya Allah kalau udah dikembalikan 1 tahun atau 2 tahun nanti bisa dikasihkan ke jamaah yang lain. Gantian gitu, bergulir gitu. Dan nah karena itu ini diharapkan bahwa program BMM atau Basnas Microfinance Masjid ini juga menggerakkan ekonomi di sekitar masjid. Jadi ekonomi masyarakat sekitar itu makmur, sejahtera, masjidnya juga makmur. Dan satu hal lagi itu bahwa kami berusaha untuk memotong para rentenir itu ya, yang ternyata mereka tuh kalau utang ya mau 100, 200 gitu, tapi bunganya kan tinggi. Nah ya karena kekurangan modal untuk pinjam dan sebagainya. Nah itu. Nah intinya kalau dari Basnas itu uang yang kami berikan ke mereka itu sudah selesai, sudah. Tetapi mereka mengembalikan itu bukan ke Basnas, tetapi ke pengurus masjid, yang itu bisa dimanfaatkan ke yang lain. Kami hanya monitor, kami monitor terus kalau itu tetap. Jadi ini kan dimensinya luas, artinya orang untuk mendapat itu modal itu harus aktif ke masjid. Iya, masa harus dikasih modal kan? Masjid. Setelah itu juga juga perlu mesti dibina atau dipantau gitu ya. Gitu kan. Kemudian juga ada edukasinya biar untuk berinfak lah, berinfak dulu satu saat mudah-mudahan bisa berzakat sudah mencapai nisab sama nisabnya. Jadi tadi dikatakan bahwa proporsi pendistribusiannya itu 50% untuk yang karitatif, yang untuk konsumtif dan sebagainya, kemudian 50% untuk produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang miskin tidak dipelihara kemiskinannya. Tapi ya kita kasih kail lah. Kita kasih kail supaya nggak kita kasih ikan. Kalau kasih ikan ya cuma dapat itu aja kan Pak. Tapi kasih kail mungkin bisa dapat ikan yang lain gitu, yang lebih besar, lebih enak. Untuk menentukan itu gimana? Terus mungkin prosesnya kan perlu pendampingan dan sebagainya. Kalau nggak diawasi ya mungkin dikasih atau nanti dijual itu kan. Bagaimana untuk pendampingan dan sebagainya? Ya, kita utamakan yang masjid-masjid yang sudah ada. Siap, yang sudah siap. Ini yang mikrofinance, kalau yang modal usaha dari masyarakat di luar itu kan ada juga kan? Jadi sebenarnya masyarakat umum kalau untuk modal usaha bisa mengajukan. Pakai proposal tadi ya Gus? Proposal tadi bisa mengajukan ke kami. Jadi itu nanti bisa bahwa usahanya apa, modalnya apa. Jadi itu nanti bisa menyertakan umpamanya perlu bantuan apa, umpamanya perlu angkringan gitu kan. Itu nanti akan kita itu ada foto nanti kirimkan ke nanti insya Allah nah setelah mengirimkan syarat-syarat itu tadi ada foto, ada apa usahanya apa, fotonya apa, kira-kira omsetnya berapa, butuh modalnya berapa. Nanti
Basnas DIY nanti akan mengasesmen. Ya. Akan mengasesmen sebenarnya kebutuhannya real itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kalau butuh alat, insya Allah nanti akan dibelikan alat. Kalau butuh umpamanya gerobak, akan dibelikan gerobak. Dan itu biasanya itu kita kasih langsung gerobaknya itu dan tambahan untuk modal untuk usahanya itu. Jadi itu nanti karena setiap orang tidak sama, jadi ada yang dapatnya beda-beda karena itu tergantung asesmen yang nanti akan dilakukan. Sehingga ini sebenarnya terbuka untuk masyarakat umum bahwa bantuan modal usaha, dan selama ini alhamdulillah banyak yang sudah kita bantu dan mengakses, dan itu setiap bulan dan kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi setelah dikasih tidak dilepas aja, kalau ini pendampingan untuk melihat bahwa sebenarnya perkembangan usahanya seperti apa. Karena gini Pak Lutfi, di Basnas itu tidak begitu membantu, entah itu kualitatif entah untuk produktif, itu selesai sudah bukan. Jadi ada namanya indeks zakat nasional dan juga ada kaji dampak zakat. Jadi dampak zakatnya itu betul-betul berdampak tidaklah, kalau tidak dimonitor, tidak didampingi, tidak dilihat, kita nggak tahu kan, tidak tahu bahwa itu berdampak positif atau mungkin ternyata sudah tidak berlanjut dan sebagainya. Sehingga itu bagian yang nanti harus ada di kita harus mengisi atau memantau, karena dengan itu keberhasilan Basnas itu salah satunya adalah bagaimana yang kita berikan ke para mustahik ini berdampak bagus, positif. Mereka bergerak ini dengan namanya. Jadi kita itu kerja tidak begitu selesai sudah tidak. Ternyata banyak sekali yang harus kita lakukan untuk hal itu. Dan ternyata ketika kita itu memperhatikan itu, salah satunya ya itu tadi penghargaan. Jadi ternyata kerja kita ternyata kita tidak mengetahui ternyata mungkin sisi-sisi itu bahwa ada bantuan-bantuan ini berpengaruh, berdampak kepada masyarakat, sehingga muncullah itu. Dan ini memang kan persoalan dari mulai, kalau bahasa kami dari mulai perencanaan, terus pelaksanaan sampai ke pelaporannya Yang terbaik itu Pak Lutfi. Jadi cukup. Jadi saya kira cukup menarik sekali, dan saya kira juga selain pengumpulan, pendistribusian, juga ada pelaporan tadi itu kan. Dan hasil pelaporan pun juga ada auditing gitu diaudit, dan mungkin bisa jelaskan auditingnya di Basnas itu bagaimana, Bu Tuti? Jadi Basnas itu punya kewajiban, selain tadi kewajiban yang sudah diceritakan tadi, itu adalah kewajiban bagaimana kita ini mempunyai amanah dari para muzaki, munfik dan semuanya. Itu kita diberi amanah itu sudah benar atau tidak. Jadi kami setiap tahun itu harus melakukan audit keuangan yang dilakukan tidak hanya internal, tetapi dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar, oleh kantor akuntan publik. Sehingga tidak bisa main mata lah gampangnya gitu. Jadi apakah uang-uang yang diberikan ke Basnas ini, ke Basnas DIY ini sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Apakah itu masuk ke kantong saya atau masuk ke kantongnya uang ketiga atau yang lain? Nah ini itu nanti akan kelihatan karena itu diaudit secara keseluruhan. Itu yang keuangan. Jadi dan itu setelah diaudit di akhir tahun itu kami juga harus mempublish. Kami ke KN juga Pak Lutfi kami publish itu karena kebaikan hati Pak Lutfi dan rekan-rekan itu biasanya satu halaman full itu penuh itu adalah laporan audit kami di awal tahun berikutnya gitu kan. Itu yang kaitannya dengan keuangan. Jadi jangan khawatir bahwa amanah atau uang atau bantuan yang diberikan lewat Basnas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ketahuan gitu, kalau ada yang ketahuan. Ini di dunia ketahuan di dunia ketahuan lah di akhirat. Nah ini yang kami harus hati-hati. Sebenarnya kan auditnya kan kita
kan auditnya ini 2 lapis ya. Iya, betul. Jadi audit kantor akuntan publik itu umumnya persoalan secara umum penggunaan ini sesuai enggak, akuntabel sesuai enggak, transparan atau enggak, benar enggak. Tapi juga setelah itu ada audit syariah. Ya. Bahwa penggunaannya ini benar enggak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini kita sebenarnya ini akhiratnya lah kira-kira gitu. Kalau yang akuntan publik tadi kan dunianya, ini untuk kira-kira akhiratnya sesuai atau enggak. Jadi sebenarnya malah kalau saya mari silakan para muzaki ya. Jadi bahwa kami ini dalam pengelolaan zakat ini kan sangat transparan karena 2 lapis ya, 2 lapis yang insya Allah itu auditnya bagaimana, baik yang akuntan publik maupun yang audit syariah oleh Irjen Kemenak. Iya, kalau yang akuntan publik itu kan dari KAP tadi, itu alhamdulillah selama ini selalu wajar tanpa pengecualian. Jadi WTP terus, Pak. Terus. Kemudian yang terakhir yang tadi yang akhiratnya itu audit syariah. Jadi uangnya itu sudah benar, tidak dia gunakan ini track gitu on the track. Ini kalau audit syariah itu pusing gitu kalau nggak hati-hati. Tapi cara memberikannya saja tidak pas menurut syariah, itu dianggap tidak benar. Ini sampai sebegitunya. Nah, ini alhamdulillah kami ini kalau yang meriksa ini, kalau tadi kantor akuntan publik, kalau ini oleh Irjen Kementerian Agama Pusat, jadi Jakarta. Jadi beliau datang ke sini memeriksa dan alhamdulillah kami mendapatkan nilai sangat baik gitu ya. Dan transparansi yang sangat baik juga. Dokumennya dilihat satu walah pun pusing pun pokoknya. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian yang mengingatkan kami semua bahwa hati-hati bahwa uang ini uang panas itu, bukan uangnya sendiri yang sakar PDW gitu. Kan ada 3 prinsip ya, aman syar'i, aman regulasi, NKRI. Jadi harus sesuai syariat dan keagamaan gitu teman-teman. Aman regulasi sesuai dengan undang-undang regulasi yang ada gitu kan. Aman NKRI harus aman negara. Jadi jangan memberikan kepada untuk yang berbuat di luar misalnya salah satunya yang untuk mengerongrong negara kita, NKRI itu berarti disemprit itu bahasa. Saya kira ini cukup menarik sekali apa yang sudah disampaikan ini. Mungkin lebih jauh ikuti dulu video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari segenap umat muslim yang hartanya sudah mencapai nisab untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berzakat. Zakat ini merupakan investasi kita di dunia dan akhirat. Karena zakat merupakan harta yang sebenar-benarnya kita punyai, yang akan menemani kita sampai akhirat. Mari kita salurkan zakat melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi yang berhak untuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengembangan ekonomi, kebencanaan, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat kedatangan rakyat yang saya hormati, kita sudah ngobrol banyak tentang Basnas DIY, kiprahnya, prestasinya. Dari obrolan tadi disimpulkan bahwa Basnas DIY sudah melaksanakan amanat menjaga, mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain itu dengan benar, on the track, sesuai syariah Islam, karena ini menurut agama Islam, juga sesuai regulasi yang ada di Indonesia, mulai undang-undang sampai peraturan-peraturan lainnya. Juga aman NKRI, tidak mungkin untuk menggoyah NKRI, berjuang untuk mengganti Pancasila misalnya, itu enggak mungkin itu kan. Ya, jadi mentasarufkan zakat, infak, dan sedekah di Basnas DIY ini bisa dikatakan on the track gitu ya, on track tepat, dan oleh Basnas DIY juga disalurkan sesuai dengan amanat itu gitu kan, tidak melanggar dan sebagainya. Karena terbukti dari hasil audit akuntan publik juga WTP terus menerus itu kan, dari ada audit syariah juga sangat memuaskan gitu kan, artinya ya sudah on target. Nah, ini karena waktu sudah
hampir 1 jam ya. Mungkin dari Bu Tuti, Pak Sako nanti juga bisa menyampaikan closing statement yang bisa disampaikan kepada para pemirsa Kedaulatan Rakyat TV. Monggo Bu Tuti dulu atau Pak Sako dulu. Ya, jadi saya ingin mengatakan untuk yang terakhir bahwa kami menghimbau bahwa sebenarnya dengan tadi yang sudah kita bicarakan tentang kiprah Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi kami menghimbau kepada para muzaki, para munfik, para umat sekalian, jangan ragu untuk memberikan zakatnya melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi insya Allah dalam pengelolaan dan dalam pentasarufan ini kita sudah diakui karena yang menilai tidak kami sendiri, tapi juga lembaga-lembaga lain. Nah, sehingga insya Allah ini transparan, akuntabel sesuai dengan syariat Islam. Nah, sehingga insya Allah dengan semakin banyaknya umpamanya para muzaki, para orang yang berzakat melalui Basnas DIY, insya Allah juga nanti akan lebih banyak orang-orang yang nanti para mustahik ini mendapatkan kemanfaatan dari dana-dana yang para muzaki salurkan melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu dan insya Allah kami pun juga sebagai yang mengelola di Basnas DIY, insya Allah akan tetap menjaga itu tadi aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi dan ini transparan, bisa dilihat oleh semua orang dan bisa dicek gitu ya, dan laporan-laporan lain sebagainya itu. Nah, karena itu insya Allah. Nah, dan kami pun juga minta dukungan, doa para muzaki, para mustahik sekalian. Semoga kami ini yang mengurus atau menjadi pengelola Basnas Daerah Istimewa Jogja ini tetap diberi kesehatan, kekuatan dalam mengurus dana umat ini. Jadi ini dari dana dari umat untuk umat lagi. Itu Lutfi. Terima kasih. Jadi kami berharap ini semua saja, baik itu muzaki, munfik, atau semua saja, karena ini ternyata kan zakat infak sedekah yang tercatat itu masih jauh dari potensi yang ada di DIY. Jadi potensi di DIY itu ada sekitar 2,3 T, sementara yang tercatat tidak hanya di Basnas tapi di kabupaten kota, kemudian di lembaga yang lain itu hanya sekitar masih 300 M, jadi masih jauh. Sehingga kami berharap ini silahkan DIY ini masih banyak saudara-saudara kita yang perlu dibantu, yang masih kurang mampu, dan sehingga dengan yang monggo semuanya saja yang sudah kena nisab, apalagi yang dapat nisab silahkan segera bayar zakat. Juga kalau yang belum ya infak gitu ya, silahkan ke Basnas DIY. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Sahab, ini banyak itu. Jadi insya Allah kami memegang prinsip 3 aman itu, pasti akan kami pegang, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan satu lagi itu kalau ada uangnya, karena kami kan uangnya itu dari panjenengan semua ini ya. Jadi kalau ada uang yang masuk ke kami, insya Allah yang terbantu atau yang akan menerima manfaat ini juga menjadi lebih banyak. Mudah-mudahan ke depan kemiskinan di DIY ini tidak hanya masih 2 digit ini, mudah-mudahan bisa turun 1 digit tapi sudah agak ke bawah lagi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang hartanya sudah mencapai nisabnya itu silahkan untuk berzakat di Basnas DIY. Untuk itu bisa datang langsung di kantor Basnas di Jalan Retno Dumila 23C Rejo Winangun, Jakarta, Kota Gede. Bisa juga melalui
kantor digital ya, website kantor digital. Di situ bisa langsung klik, langsung mau transfer atau tagih kris dan sebagainya. Jadi bisa dengan berbagai cara. Kalau mau sambil silaturahmi ya silahkan datang langsung kantor gitu ya, nanti akan didoakan secara langsung gitu kan. Ya, akan didoakan secara langsung. Iya ini itu kan. Ya, dengan doa mudah-mudahan kita yakin bahwa harta yang dizakati, harta yang dikeluarkan untuk infak itu tidak hilang gitu kan, tidak hilang tapi abadi, bahkan harta yang ditinggalkan itu malah bisa berkembang, bertambah. Ini bukti-buktinya sudah banyak gitu ya. Ya, apalagi dengan didoakan gitu kan. Ya, baik, saya kira waktu tidak terasa sudah habis. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa diobrolkan. Mudah-mudahan lain waktu masih bisa berkesempatan untuk ngobrol lagi. Terima kasih dari saya, ada kekurangan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.